Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Poppy Wulandari, NIM 17520500. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah audio video yang berjudul tentang sistem audio. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu sinyal prosesor, yang kedua equalizer, kompresor, dan amplifier, dan yang selanjutnya adalah loudspeaker. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu sinyal prosesor. Sinyal prosesor atau digital sinyal prosesor merupakan komponen utama yang digunakan dalam suatu sistem suara. Perangkat ini berfungsi untuk mengatur frekuensi yang dapat menghasilkan suara. Suara yang dihasilkan akan diseimbangkan seperti pada speaker, tweeter, dan subwoofer. Pada pemrosesan sinyal menggunakan sinyal prosesor, terdapat 3 komponen yang akan bekerja, yaitu equalizer, kompresor, dan amplifier. Lalu yang selanjutnya ada equalizer. Equalizer ini adalah penyeimbang suara yang biasanya digunakan dalam audio pro untuk mengubah keseimbangan atau kenyaringan rentang frekuensi. Atau secara umum, equalizer ini digunakan sebagai alat untuk memunculkan atau meniadakan frekuensi yang telah diatur. Secara umum, equalizer terbagi menjadi 2, yaitu equalizer grafis dan equalizer parametrik. Equalizer grafis yaitu equalizer yang sering digunakan pada audio rumahan, sedangkan equalizer parametrik adalah equalizer yang digunakan oleh para engineer. Namun, secara perangkat keras atau plug-in, equalizer ini terbagi menjadi 3, yaitu equalizer grafis yang memiliki saluran kontrol sebanyak 30 kontrol slider, masing-masing mencangkup band frekuensi sepertiga dari lebar oktav. Yang selanjutnya yaitu equalizer parametrik yang memiliki 4 fitur band EQ, yaitu frekuensi tinggi, frekuensi rendah menengah, dan frekuensi rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada advanced plug-in equalizer, yaitu equalizer terbaik yang memiliki 24 kontrol band sehingga kontrol frekuensi sangat akurat dan suara yang dihasilkan sangat jernih atau sangat jelas. Cara kerja dari equalizer itu sendiri adalah saat melakukan penyetingan atau penyetelan, biasanya kita akan menggeser posisi naik atau turun pada tombol EQ ini, yang merupakan fungsi dari variabel resistor pada ring frekuensi yang ingin dirubah. Lalu yang selanjutnya adalah kompresor. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kompresor ini berarti memampatkan atau menekan. Namun, kompresor ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah dinamika ring pada frekuensi suara. Atau secara umum, kompresor ini berfungsi untuk mengurangi atau menambahkan dinamik ring yang berlebihan atau kurang setiap dinamik ring yang dimiliki oleh setiap frekuensi suara. Cara kerja kompresor ini sendiri adalah dengan cara mengatur atau mengecilkan level suara radio yang telah melewati ambang batas atau threshold. Kompresor ini bekerja seperti fader mixer otomatis yang akan mengecilkan sinyal jika level sinyal itu melebihi nilai dan akan memperbesar sinyal apabila sinyal suara sebagai input kurang dari nilai threshold. Yang selanjutnya adalah amplifier atau penguat sinyal. Pengertian amplifier itu sendiri adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari input dengan amplitude yang rendah menjadi sinyal output yang relatif tinggi agar suara dapat didengarkan oleh telinga manusia dengan jernih. Amplifier terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu amplifier kelas A yang menguatkan sinyal secara langsung dengan cara utuh dalam setiap putaran, yaitu 130 derajat gelombang.
Transistor penguat disetel pada setelan bias penuh. Efeknya adalah ketika transistor dalam keadaan sedang menguatkan sinyal ataupun tidak, tetap dialiri arus yang besar. Sehingga amplifier kelas A ini dianggap adalah amplifier terbaik dikarenakan memiliki cacat sinyal yang sangat kecil, bahkan nyaris nol. Yang selanjutnya yaitu amplifier kelas B. Amplifier kelas B ini menguatkan sinyal setengah putaran gelombang atau sebesar 180 derajat, yaitu memiliki dua transistor NPN dan PNP. Transistor NPN ini akan menangani penguatan sinyal di bagian positif, sedangkan PNP akan menangani bagian penguatan sinyal di bagian negatif. Dikarenakan menguatkan sinyal dengan separuh derajat gelombang, maka efisiensi penggunaan amplifier ini berkisar antara 78% dengan konsekuensi cacat kelas B itu lebih besar daripada kelas A. Yang selanjutnya adalah amplifier kelas AB. Untuk menguatkan kombinasi antara kelas A dan kelas B, maka diterapkanlah adanya amplifier penguat kelas A dan B yang akan mengatasi kekurangan yang ada di kelas A dan di kelas B. Amplifier kelas A dan kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih baik daripada kelas A, yaitu sekitar 50-60%, namun cacatnya bisa lebih kecil daripada amplifier kelas B. Yang selanjutnya adalah amplifier kelas C. Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih besar lagi, maka dapat diterapkanlah amplifier kelas C. Karena amplifier kelas C ini memiliki efisiensi yang disebut sekitar 80%, bahkan bisa lebih. Amplifier atau penguat kelas C ini dapat menguatkan sinyal input kurang dari setengah gelombang, yaitu kurang dari 180 derajat, sehingga distorsi atau gangguan pada outputnya menjadi sangat tinggi. Namun efisiensi daya penguat kelas C ini lebih baik, efisiensinya hingga 90%. Yang selanjutnya yaitu amplifier kelas D atau amplifier yang telah disetel dengan tipe sinyal digital atau pulsa. Efisiensinya lebih tinggi dari 90%, dicapai dengan menggunakan jenis sirkuit ini. Membuatnya amplifier penguat kelas D ini membuat power amplifier sangat diinginkan, atau amplifier dapat mencapai pengubahan sinyal secara maksimal. Bentuk tipe gelombang tipe pulsa sebelumnya digunakan untuk menggerakkan beban daya yang besar dan dapat mengubah sinyal kembali ke tipe sinyal sinusoidal. Tipe amplifier kelas D ini merupakan amplifier yang telah disetel sebagai amplifier digital, sehingga apabila sinyal yang telah diproses dapat dipulihkan kembali menjadi sinyal yang asli. Yang selanjutnya, pokok bahasan yang selanjutnya adalah loudspeaker, atau dalam bahasa Indonesia adalah penguat suara. Loudspeaker ini sering disebut juga sebagai transducer yang dapat digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengarkan oleh manusia dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut, sehingga terjadilah gelombang suara. Cara kerja atau prinsip kerja loudspeaker ini adalah sinyal listrik akan diubah menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Speaker ini memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan phase coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan komponen permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju mundur. Phase coil ini adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap posisinya. Sinyal listrik yang melewati phase coil akan menyebabkan arah medan magnet yang berubah sangat cepat sehingga terjadi gerakan tarik-menarik dengan
magnet permanen. Dengan demikian terjadilah getaran maju mundur dari komponen utama. Dan pada prinsipnya, semakin besar gon, maka semakin besar pula permukaan yang menggerakkan udara dan semakin besar pula suara yang dihasilkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.